Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Triani. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi IPS kelas 8 SMP tentang sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pada mulanya, bangsa Indonesia menerima dengan tangan terbuka kedatangan bangsa Eropa. Mereka yang semula bertujuan untuk mencari rempah-rempah, bagaikan memburu mutiara dari timur. Karena melimpahnya kekayaan bangsa Indonesia, termasuk rempah-rempah yang mereka cari. Kedatangan bangsa Eropa pun berubah menjadi sebuah bentuk penjajahan, penderitaan dan kesengsaraan dialami oleh bangsa Indonesia. Adanya persekutuan dagang yang memonopoli perdagangan membuat rakyat Indonesia tidak mempunyai pasar produksi hasil pertanian. Hasil bumi dan kegiatan produksi dikerjakan oleh kaum pribumi di bawah kendali persekutuan dagang. Banyaknya rakyat yang kelelahan, bahkan mati kelaparan akibat dipaksa untuk bekerja rodi demi memenuhi keinginan mereka. Keadaan tersebut sangat menyengsarakan dan membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Melihat dan merasakan keadaan yang tidak manusiawi tersebut, rakyat Indonesia akhirnya timbullah keinginan untuk melakukan perlawanan. Dalam sejarah tercatat bangsa Indonesia melakukan dua jenis perlawanan terhadap bangsa Eropa, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Persekutuan dagang atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC berhasil memonopoli perdagangan sehingga rakyat Indonesia tidak memiliki ruang untuk melakukan perdagangan sebagaimana mestinya. Hasil produksi dikuasai oleh VOC dengan mengancam rakyat Indonesia akan diperangi jika tidak menuruti kemauannya. Dari penindasan dan kekejaman tersebut, akhirnya rakyat Indonesia berani untuk bangkit dan melakukan aksi perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Ba'abullah merupakan putra dari Sultan Hairun dengan gagah berani melanjutkan perlawanan sang ayah dalam memimpin perlawanan terhadap Portugis. Ternate dan Tidore bersatu dalam melawan Portugis, sehingga pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Karena ketangguhannya dalam melawan Belanda, Sultan Hasanuddin yang merupakan seorang Raja Gowa di Sulawesi Selatan dijuluki ayam jantan dari timur. VOC memberikan dukungan kepada Kerajaan Bone yang tengah berselisih dengan Kerajaan Gowa sehingga menang saat perang pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Serangan Mataram dilakukan di bawah pimpinan Raja Mataram Sultan Agung yang dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Berakhir dengan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Mataram. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda
serta membunuh Residen Vandenberg. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Perlawanan kaum Padri terhadap Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perang Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan Perang Jawa dikumandangkan untuk mengusir Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel dan berhasil memecah belah jumlah pasukan perang Diponegoro. Pada tahun 1873, Belanda menyerang Istana Aceh dan membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan ini dinamakan Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Perlawanan di Banjar dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap Belanda. Namun, pasukan Pangeran Antasari dapat didesak sehingga pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Pada tahun 1846, Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng. Berdasarkan kisah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme tadi, ada salah satu tokoh yang saya kagumi dan kisah perjuangannya patut untuk diteladani. Tokoh tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu tokoh perlawanan yang sangat gigih dan berani dalam melawan Belanda. Ia juga merupakan seorang yang taat dalam beribadah, senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, memiliki kepribadian yang baik, serta memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Dalam melawan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya. Taktik gerilya itu sendiri merupakan cara berperang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menghilang, dan menyerang secara tiba-tiba. Meskipun pada akhirnya Pangeran Diponegoro harus ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, tetapi dari kisah perlawanannya melawan Belanda, terdapat beberapa hal yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak apa saja. Nah, sekian video pembelajaran IPS materi sejarah kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.